Pak Budi Hendrawan, Pak Niko, apakah bisa terlihat sekarang tahun 2024 pemerintah akan menjaga rupiah di berapa? Apakah rupiah akan kembali dijaga di bawah 15 ribuan? Sebenarnya pemerintah nggak pernah kasih guidance ya, Pak Budi ya, terkait dengan mereka akan jaga rupiah di level berapa. Karena rupiah ini kan fungsinya banyak banget, Pak. Fungsinya banyak banget. Jadi sangat susah untuk dikontrol sebenarnya. Jadi mereka akan lihat kayak supply and demand. Nah, jadi cuman kayak yang bisa dijadiin acuan mungkin adalah asumsi yang ada di APBN gitu ya. Asumsi APBN tuh terakhir kalau nggak salah di level 15.500 ya. Kalau nggak salah ya, posisinya 15.500. Cuma selalu ingat bahwa asumsi di APBN itu bukan berarti rupiahnya akan dijaga di level 15.500. Asumsi itu artinya adalah untuk mereka menentukan asumsi kayak contohnya nanti mau import minyaknya segini, asumsi nilai tukarnya segini, kita harus sediain dana segini gitu. Jadi itu asumsi buat ke penghitungan mereka sebenarnya. Nah, jadi itu sih. Nah, karena fungsi rupiah ini kan banyak Pak ya. Mungkin kayak di sisi pemerintah itu bisa kontrol dari sisi defisitnya, misalnya fiskal. Kayak contohnya misalnya saya pernah bilang ya bahwa kalau seandainya kayak belanjanya tuh lagi gede gitu ya, belanjanya lagi gede, defisit fiskalnya tuh ada. Nah, kalau misalnya ada defisit fiskal, itu tuh biasanya pemerintah itu mau nggak mau harus terbitin obligasi non rupiah. Karena kalau kita lihat secara historis ini kan sebenarnya obligasi non rupiah itu menarik ya. Kenapa? Karena pemerintah nggak usah bayar banyak, karena bunganya lebih rendah. Kayak contohnya tadi kita lihat kan di level 4%. Cuman kalau pemerintah terbitin obligasinya rupiah, itu bayarnya lebih gede. Kayak contohnya tadi adalah 6,7%. Cuman tetap 4% ini kan ada resiko dari sisi nilai tukar. Cuman secara historis itu biasanya ketika misalnya pemerintah itu ada defisit fiskal, banyakkan belanjanya, mereka financing belanjanya itu defisitnya itu 40% itu pakai obligasi non rupiah. Nah, jadi itu sih. Jadi kalau kita lihat misalnya defisit fiskalnya bisa makin lebar, akan ada risiko karena ibaratnya ada 40% di funding dari sisi US dollar, permintaan US dollarnya bisa tinggi. Nah, jadi itu risiko pertama. Nah, fungsi kedua moneter gitu ya. Nah, moneter ini yang bisa diatur adalah dari Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu kayak untuk menjaga rupiahnya ke capture-nya adalah dari sisi mereka punya foreign reserve atau cadangan devisa. Nah, cadangan devisa kita tuh terakhir kalau nggak salah sekitar 140 ya, 140 triliun US dollar, eh enggak, 140 billion US dollar. Nah, itu yang sebenarnya setara dengan 7 kali bulan import. Nah, posisinya sebenarnya jago, posisinya sebenarnya lumayan bagus gitu ya, lumayan kuat. Nah, cuman apakah BI mau pakai itu buat intervensi atau enggak, kita nggak tahu sebenarnya. Itu kan ranahnya di mereka. Fungsi ketiga adalah fungsi dari sisi ekspor dan import nih buat si rupiah. Karena pertama adalah kalau seandainya posisi ekspor kita nggak terlalu bagus, berarti kan ekspor kita melemah, berarti kan permintaan jualan kita juga melemah. Artinya adalah berarti permintaan rupiahnya juga nggak terlalu bagus. Nah, kalau seandainya ibaratnya kayak ekspor kita permintaan batu bara nggak bagus, permintaan CPO misalnya nggak terlalu bagus. Nah, cuman kalau kita lihat kayak dari sisi import, kita banyak beli barang, berarti kan permintaan dolarnya bisa tinggi kan. Nah, bikin rupiah itu mengalami pelemahan ya. Jadi itu sama yang terakhir adalah fungsi dari sisi fixed income gitu ya. Karena fixed income ini kan adalah yang size-nya kan lumayan gede gitu ya. Size-nya kan lumayan gede. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat posisinya sekarang itu kayak contohnya dulu Pak ya, kita lihat waktu itu si obligasi ini kan jatuhnya kan masuknya capital account gitu ya. Jadi ibaratnya capital account itu kan masuk ke ibaratnya kayak pemerintah punya balance of payment. Nah, jadi misalnya waktu itu si rupiahnya itu, sorry, si asingnya itu punya kepemilikan asing di obligasi sampai 40%, itu jadi ada risiko. Karena waktu itu kayak zaman COVID, mereka akhirnya jualan loh obligasinya Indonesia gitu. Yang asing ini jualan obligasinya Indonesia. Si asing ini kan berarti kan mau nggak mau kan adalah kayak jual rupiah. Mereka jual obligasi Indonesia, beli US dollar. Nah, waktu itu kepemilikan asing turun dari 40% sampai 15%. Nah, rupiahnya waktu itu melemah sampai mendekati 16.000. Nah, jadi seperti itu sih. Cuman kalau kita lihat sampai di bawah 15.000, kayaknya sebenarnya enggak sih, Pak. Karena rupiah itu tuh mungkin kita nggak bisa ngelihatnya kalau rupiahnya menguat itu bagus gitu ya. Saya sebenarnya lebih suka kalau seandainya rupiahnya itu stabil. Karena kayak posisi ibaratnya di posisi sekarang 15.400, inflasi kita pun bisa di bawah 3%.
Karena selalu ingat bahwa kebijakan moneternya dari suatu negara itu bukan ngelihat dari sisi rupiah, cuman inflasi. Namanya adalah inflation frame targeting, walaupun sebenarnya rupiah ini adalah fungsi inflasi. Kalau seandainya rupiahnya melemah terlalu dalam, berarti kan harga dari sisi cost-nya itu kan bisa kayak tinggi kan. Nah, itu yang bisa bikin rupiahnya tuh jadi kena gitu ya. Jadi sedikit ya itu ya Pak Budi ya.